Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah kebakaran disertai ledakan yang terjadi di gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat di perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat cukup menghebohkan warga sekitar, apalagi terjadi di saat buka puasa. Kemudian ada informasi terkait pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan akan digelar di 37 provinsi di Indonesia pada November mendatang. Ada pula berita mengenai penghapusan ganjil genap selama masa Lebaran. Kesemua informasi tadi telah kami rangkum bersama sejumlah kabar menarik lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulandari, inilah berita selengkapnya. Langsung saja kita ke informasi pertama, kebakaran dan ledakan gudang amunisi daerah atau Gudmura Kodam Jaya TNI AD di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengagetkan masyarakat sekitar. Insiden itu terjadi pada Sabtu sore 30 Maret 2024 bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Kobaran api yang begitu besar terlihat dari permukiman warga disertai bunyi ledakan berkali-kali yang membuat masyarakat ketakutan. Proyektil peluru dan granat bahkan ada yang terlempar sampai ke area pemukiman yang berjarak hanya sekitar 200 meter dari gudang yang terbakar. Ratusan warga pun sempat terpaksa diungsikan. Masuk, Bang. Masuk. Jadi Getaran ledakan menimbulkan kerusakan pada sedikitnya 31 rumah warga, kaca-kaca pecah, atap bolong, jendela dan pintu rusak. Dinding retak-retak, begitu pula bagian plafon hingga mengancam keselamatan penghuninya. Beruntung tidak jatuh korban jiwa baik dari personel TNI maupun warga. Masih belum diketahui penyebab kebakaran, dugaan awal seperti diungkapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, terjadi gesekan amunisi yang menimbulkan api di salah satu gudang penampung ratusan ribu amunisi kadaluarsa. Tim investigasi TNI dibantu Polda Metro Jaya masih menyelidiki insiden itu. Gudmura memang menjadi tempat pengumpulan peluru, granat, dan amunisi rusak lainnya atau yang sudah melewati batas waktu keamanan pemakaian sebelum dimusnahkan. Untuk itu, 16 gudang di Kompleks Gudmura telah dirancang sedemikian rupa demi memastikan keamanan penampungan amunisi, mulai dari bunker bawah tanah hingga parit atau tanggul-tanggul untuk meminimalkan dampak bila terjadi ledakan. Semua diklaim pihak Kodam Jaya TNI AD sudah memenuhi prosedur keamanan penampungan amunisi, hanya saja diakui Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, jarak kompleks pergudangan amunisi yang berdiri sejak 1987 itu dengan permukiman warga tidak lagi ideal. Perkembangan pembangunan di sekitarnya membuat permukiman semakin dekat, dari semula sampai 5 km, kini menjadi kurang dari 500 meter. Itu menunjukkan ketiadaan ketentuan jarak aman antara lokasi gudang amunisi dengan permukiman penduduk. TNI hanya mengandalkan spesifikasi gudang dan prosedur pemeliharaannya untuk memastikan keamanan. Jika ketentuan jarak aman tersebut ada, tentu begitu permukiman mendekat sampai kurang dari jarak yang diatur, gudang akan otomatis direlokasi. Mengucapkan permohonan maaf untuk masyarakat sekitar khususnya atas kejadian ini. Jadi sebetulnya ini gudang untuk penyimpanan munisi-munisi yang akan didisposal. Jadi memang ini cukup riskan untuk mengelola gudang seperti ini. Sudah banyak peristiwa kebakaran, ledakan, ataupun kecelakaan pada fasilitas yang menyimpan bahan maupun barang yang bisa membahayakan keselamatan orang sekitar. Ketika fasilitas itu terlampau dekat dengan permukiman penduduk maupun fasilitas sosial lainnya, tidak jarang insiden turut merenggut korban jiwa. Maka ketentuan jarak aman mutlak harus diatur. Bila belum ada, segera adakan. Kali ini pun ancaman bahaya datang dari fasilitas milik TNI, lembaga yang dikenal berdisiplin tinggi. Apalagi terkait penanganan persenjataan, TNI seperti kecolongan. Ini membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi di balik kebakaran gudang amunisi Kodam Jaya.
Meski demikian, kita tetap harus apresiasi TNI yang sigap mengamankan warga sekitar dari ancaman bahaya lebih jauh. TNI segera memberikan peringatan kepada warga dan memandu evakuasi ke tempat lebih aman. Tim investigasi juga langsung diterjunkan. Publik pun berharap penyebab kebakaran dan ledakan gudang amunisi diusut tuntas. Sangat berbahaya membiarkan keteledoran apalagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan bila itu penyebabnya. Relokasi gudang juga harus segera dilakukan disertai penetapan jarak aman dalam regulasi penampungan amunisi. Kita ingatkan para pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan keselamatan warga. Stop rasa was-was, jangan menunggu sampai korban terlanjur berjatuhan. Bagaimana kawan inilah? Adakah dari Anda yang bertempat tinggal di sekitar lokasi gudang amunisi itu? Ayo nih, berbagi cerita atau sekedar memberikan tanggapan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke informasi kedua, ini mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI bakal menggelar pemilihan kepala daerah alias Pilkada Serentak 2024 hanya di 37 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Sebab daerah istimewa Yogyakarta tidak melakukan pemilihan gubernur atau Pilgub secara langsung. Ketua KPU Hasyim Asyari pada Senin 1 April 2024 menjelaskan Yogyakarta punya peraturan istimewa. Ketentuan tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam BLI tersebut tertuang aturan mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang tidak dipilih melalui pemilihan umum namun melalui proses pengukuhan. Sementara itu, Pilkada 2024 hanya diselenggarakan di 508 dari 514 kabupaten kota. Pasalnya, ada 6 kabupaten kota administratif di DKI Jakarta yang tidak ada pilkada langsung. Hasyim menuturkan, pihaknya bakal menyelenggarakan kegiatan peluncuran Pilkada 2024 terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024. Nah, kira-kira gimana nih kawan inilah, apakah Pilkada 2024 akan seseru Pilpres? Apalagi katanya Pilkada DKI Jakarta nih bakalan jadi yang terseru nih. Karena ada nama-nama Ridwan Kamil, Syahroni, hingga Kaesang disebut-sebut memperebutkan kursi jabatan nomor 1 di DKI Jakarta. Kita lihat nanti aja ya. Kalau kawan inilah gimana komentarnya? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan selama libur Lebaran 2024. Ketentuan peniadaan ganjil genap berlaku saat libur Lebaran 2024 selama sepekan. Ketentuan peniadaan ganjil genap berlaku saat libur Lebaran 2024 selama sepekan, yakni mulai tanggal 8 April hingga 15 April 2024. Ganjil genap libur Lebaran tidak berlaku, itu saat cuti bersama, ganjil genap juga tak berlaku, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi pada Senin 1 April 2024. Informasi ini juga diunggah di akun media sosial Instagram @dishubdkijakarta. Ketentuan itu berdasarkan surat keputusan atau SK bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Agama Republik Indonesia nomor 855 tahun 2023, nomor 3 tahun 2023, nomor 4 tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024. Aturan peniadaan ganjil genap itu juga disebut sesuai pasal 3 ayat 3 Pergub DKI nomor 88 tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas. Dengan demikian, sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, ujar Syafrin. Meski tak adanya aturan ganjil genap, Dishub DKI menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara.
Wah, sebagai warga DKI tentunya senang nih ya dengan adanya atau dengan tidak adanya aturan ganjil genap selama libur Lebaran dan juga tentunya bagi driver-driver transportasi online ini juga pasti senang karena kita jadi bebas mengaspal di Jakarta selama libur Lebaran, bebas macet juga. Tapi ingat, setuju banget nih harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan inilah. Anda juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, hiburan, sains, dan teknologi hingga informasi Ramadan serta liputan arus mudik hanya di inilah.com. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Restulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.